Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gue nih grup grup saya Mbak Sari, sing S2. Ya, baik untuk hari ini. Kemarin kita perkenalan sama sedikit ngobrol-ngobrol kemarin ya, sama kemarin sudah diisi apa ya? Oke, kemarin untuk perkenalan, kemudian hari ini harapannya kita bisa membahas sedikit materi terkait pedagogi berbasis budaya. Kalau dari judulnya kan budaya ya, ada budayanya, pedagogi berbasis budaya. Kemudian untuk pembelajarannya barangkali kemarin kita sudah bahas sedikit bahwa sebenarnya Bapak Ibu ini barangkali sudah mempraktekkan pembelajaran berbasis budaya. Nah, hari ini saya akan share screen sebentar dulu, nanti bahasanya kita bahas lagi. Ya, pedagogi berbasis budaya. Ini pertemuan 2. Sebelum ke pedagogi berbasis budaya, barangkali kita dahului dengan pengertian budaya. Ya, kalau dari pengertiannya sendiri, apa yang disebut budaya itu merupakan kebiasaan-kebiasaan yang bersifat umum dalam masyarakat. Jadi, apa namanya? Barangkali kemarin juga saya sampaikan bahwa namanya budaya ini adalah bisa jadi hal-hal. Jadi nanti yang terkait budaya ini barangkali akan kita batasi dalam bahasan kita ini. Jadi kalau Bapak Ibu membahas budaya, budaya yang ada sekarang itu juga budaya, tapi yang kita bahas dalam mata kuliah ini bukan budaya yang secara umum. Kalau secara umum, budaya adalah kebiasaan yang bersifat umum dalam masyarakat. Jadi segala sesuatu bahkan yang hari ini budaya yang ada di kelas Bapak Ibu saat ini, misalnya saat ini siswa-siswinya sudah terbiasa, maksudnya biasa kebiasaan menggunakan gadget dan sebagainya. Karena HP itu juga merupakan produk budaya. Tapi yang kita bahas nanti barangkali bukan di situ. Jadi di sini kita ke umumnya dulu. Kalau dari definisinya secara umum, budaya itu keseluruhan sistem gagasan, tindakan, hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Kemudian itu definisi budaya, tapi seperti yang saya sebutkan di sini, budaya dalam bahasan ini terkait dengan kebiasaan-kebiasaan, sistem gagasan, tindakan maupun karya yang sifatnya etnis dalam masyarakat tertentu. Jadi, barangkali kalau Bapak Ibu dalam pembelajaran di kelasnya diminta untuk berbasis budaya, maka apa sesuatu yang bersifat etnis turun temurun dalam masyarakat. Oh, minta tolong sebentar, Mas. Oke. Ya, bentar. Bentar. Merem. Oh, merem. Ah, oke. Oh iya, merem ya. Ya wes. Ya, kita lanjutkan. Tadi sampai mana ya? Budaya dalam bahasan ini terkait dengan kebiasaan-kebiasaan, keseluruhan sistem gagasan, tindakan maupun hasil karya yang sifatnya etnis dalam masyarakat tertentu, sehingga yang Bapak Ibu lakukan barangkali kemarin diminta misalnya di sekolah untuk melakukan pembelajaran yang berbasis budaya, maka yang berbasis budaya yang dimaksud di sini adalah ada semacam warisan turun-temurun dari nenek moyang begitu ya, yang nanti akan kita bahas seperti apakah itu. Nah, tetapi memang yang saya sebutkan warisan turun-temurun itu ada beberapa budaya yang dari warisan turun-temurun itu
munculnya, ada yang sudah tidak ada sampai sekarang, ada sampai sekarang karena budaya itu sifatnya dinamis, sehingga ada dinamis berubah atau mungkin berkembang atau bahkan ada yang hilang. Nah, untuk tetap bertahan ada sampai sekarang budaya itu mengalami yang disebut sebagai akulturasi. Nah, akulturasi itu apa? Itu semacam kalau mungkin kalau di kita itu semacam adaptasi. Jadi peradaban yang semakin berkembang itu ada semacam pengaruh dari budaya lain, mungkin ada juga pengaruh dari keyakinan agama atau mungkin ada pengaruh dari sosial ekonomi masyarakat itu mendorong untuk budaya itu berubah atau bahkan bisa jadi hilang begitu. Sehingga ada berbagai perubahan-perubahan sehingga barangkali bisa Bapak Ibu lihat misalnya ada sesuatu yang di nenek moyang kita barangkali mungkin dari tari-tarian atau pakaiannya barangkali masih ada sampai sekarang tapi dengan beberapa penyesuaian misalnya untuk tari-tarian awalnya itu dulu pakai bajunya itu terbuka kemudian eh, ada penyesuaian yang awalnya terbuka itu pakai manset dengan warna tubuh kita barangkali kemudian masih dipakai sehingga masih digunakan sampai sekarang tapi ada beberapa penyesuaian. Kemudian ada juga yang hilang. Jadi misalnya selamatan atau barangkali dulu semacam doa-doa tapi selamatan yang dilakukan itu juga ada beberapa hal yang mungkin sampai sekarang ada tapi ada perubahan, ada beberapa yang dulu itu masak-masak, sekarang diganti mentahan misalnya. Jadi ada beberapa hal yang masih dilakukan tapi berubah begitu. Tapi ada juga yang hilang. Nah, itu. Nah, kemudian dari budaya ini ada berbagai keunikan yang ada di sekitar kita. Misalnya terkait bahasa mungkin. Bahasa yang di Jawa misalnya. Di Jawa itu kita menggunakan bahasa Jawa. Tapi bahasa Jawa yang ada di Surabaya, barangkali dengan ada yang di Jogja, di Solo, di Kebumen, itu dengan logat masing-masing ya. Ada barangkali beberapa juga bahasa yang agak berbeda, jadi itu unik. Meskipun sama-sama bahasa Jawa, ternyata ada perbedaan. Kemudian barangkali apa namanya tidak hanya dari sisi bahasa, mungkin dari ada hal barang benda gitu misalnya yang ada di Jogja dengan di Bali misalnya gamelan yang ada di Jogja dengan di Bali ternyata ada perbedaan. Nah, kemudian mungkin dari kentongan misalnya ada alat-alat yang di kita disebut kentongan, di Bali disebut kulkul. Penggunaannya pun ada beberapa yang sama, ada yang berbeda sama-sama untuk mengumpulkan, tapi barangkali di sini mengumpulkan untuk misalnya mengumpulkan orang untuk kumpulan, ternyata di Bali mengumpulkan orang untuk beribadah dan sebagainya. Itu ada beberapa hal yang barangkali di sini juga sama, bisa juga untuk beribadah ya beribadah di masjid misalnya untuk pertanda apa. Nah, itu ada beberapa yang berbeda, ada beberapa yang sama karena memiliki keunikan masing-masing. Nah, itu kita lihat dari unsur kebudayaan itu sendiri tadi kok disebutkan ada bahasa ya, ada juga kesenian, ada tari-tarian. Nah, apa sih unsur kebudayaan itu? Unsur kebudayaan memang salah satunya ada bahasa, ada sistem pengetahuan, ada organisasi sosial, ada sistem peralatan hidup dan teknologi, ada juga mata pencarian hidup, ada sistem religi, ada juga kesenian. Itu unsur-unsur pembentuk kebudayaan. Nah, kemudian wujud budaya. Nah, wujud budaya sendiri ada kalau Kuncono Ningrat membagi dalam tiga, yang satu ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan sebagainya. Kemudian membagi dalam aktivitas. Oke, ada aktivitas tindakan berpola dari manusia, kemudian ada juga benda-benda hasil karya manusia. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada juga wujud budaya sebenarnya hampir sama sih dengan pendapat dari Kunchara Ningrat ini.
wujud budaya ada artefak ini menurut De Ambrosio dan Rosa. Artefak itu benda budaya, benda-benda material dan teknologi yang diciptakan oleh anggota kelompok budaya. Tadi kan di Kuncaran Ningkat juga ada ya, benda hasil karya manusia. Kemudian ada juga yang disebut mentifak. Ini merujuk pada gagasan, nilai, dan kepercayaan yang dianut bersama. Seperti agama, bahasa, matematika, sains, sudut pandang hukum, dan ilmu pengetahuan. Tapi barangkali ini agak berbeda dengan yang tadi yang membaginya ya. Nah, kalau tadi aturan itu merujuk bareng dengan nilai, ini berbeda. Yang aturan itu disebutnya kalau di luar sosiofak. Nah, ini sosiofak ya. Berbagai aturan cara yang diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah hidup. Nah, begitu. Jadi terbaginya sama-sama membagi tiga, tapi barangkali membaginya agak ada yang berbeda begitu ya. Oke, baik. Kemudian bagaimana posisi budaya sendiri dalam pendidikan? Nah, ini kemarin barangkali sempat kita bahas belajar tentang budaya. Jadi mempelajari tentang budaya. Tapi biasanya belajar tentang budaya ini berhubungan dengan apa namanya? Mempelajari sesuatu tentang budaya biasanya dalam mata pelajaran seni budaya barangkali kalau di SD ada juga ya di mungkin di jadwalnya seni budaya begitu ya. Atau mungkin di ekstrakurikuler atau mungkin dalam pelajaran kesenian. Nah, kemudian belajar dengan budaya. Nah, ini budaya digunakan semacam seperti media. Kemudian belajar melalui budaya, melalui kegiatan atau eh, melakukan sesuatu terkait budaya, melalui menggambar, melalui membatik, melalui kita belajar. Nah, kemudian dalam buku saya tambahkan di situ belajar berbudaya. Barangkali ini yang dilakukan oleh Bapak Ibu kemarin apa setiap hari apa itu melakukan menggunakan pakaian adat Jawa. Kemudian pas pagi-pagi adik-adik ini dilatih atau di apa namanya untuk salam-salaman ke Bapak Ibu guru setiap pagi datang dan sebagainya. Itu untuk membiasakan sesuatu itu belajar berbudaya. Kemudian apa sih sebenarnya landasan pendidikan kenapa harus berbasis budaya? Ini ada salah satu landasannya itu adalah teori sosiokultural punyanya Vygotsky yang menekankan peran budaya dalam pengembangan dan pembelajaran dan pentingnya interaksi siswa dengan nilai-nilai budaya dan elemen untuk memperoleh pengetahuan. Jadi budaya ini mempunyai peran dalam pengembangan ya. Kemudian karena salah satu tujuan pendidikan adalah transmisi budaya dari generasi ke generasi. Jadi untuk membelajarkan transmisi ini semacam transfer tapi lebih luas. Kalau transfer itu kan ini ya kalau transmisi kayak pancaran dari wifi itu kan tertransmisi sampai mana-mana. Jadi dipancarkan, pemancaran. Oke, kemudian Ki Hajar Dewantara juga menyebutkan tujuan pendidikan adalah kesempurnaan hidup lahir batin sebagai salah satunya untuk mencapai hidup selamat dan bahagia manusia. Nah, ini maka perlu dengan budaya karena dengan adanya pendidikan yang selaras dengan budaya di sekitarnya, siswa ini dilatih untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan hidupnya ini di bukunya Ki Hajar Dewantara. Nah, hal apa yang perlu diperhatikan barangkali oleh calon guru atau mungkin dosen atau peneliti pendidikan? Nah, untuk membawa budaya dalam pembelajaran, ini kita mesti menggalinya kan. Barangkali ada sesuatu yang kita sudah familiar, tapi ada yang belum. Nah, bagaimana kita mengobservasi barangkali atau melakukan wawancara atau memanfaatkan budaya dalam masyarakat untuk diintegrasikan, kita masukkan dalam rancangan pembelajaran, kita integrasikan dalam kurikulum. Tentu saja kita mesti melakukan barangkali sesuatu yang bisa diobservasi, kita observasi atau barangkali perlu dengan mewawancarai penduduk asli atau tetua adat atau siapa begitu. Untuk lebih ini ya, lebih akurat untuk apa namanya memanfaatkannya dalam pembelajaran jadi tidak salah. Nah, setelah itu kita perlu memetakan atau memvisualisasikan barangkali untuk mengintegrasikan pembelajaran berbasis budaya ini. Nah, untuk dimasukkan barangkali perlu semacam penyelidikan yang lebih gitu ya untuk bisa dimasukkan sebagai strategi instruksional yang tepat sehingga kita tidak salah begitu dalam memasukkannya.
Nah, kemudian setelah itu perlu kita cermati juga kurikulum yang berlaku. Nah, sesuai atau tidak begitu. Nah, contohnya ini integrasi budaya dalam pembelajaran. Nah, ini transformasi geometri, tapi ini memang bukan di SD ya. Kalau ini transformasi geometri. Ada lagi nih Borobudur ya, Candi Borobudur ini ternyata bentuk-bentuknya bisa ke materi barangkali ke bangun datar. Nah, barangkali ini juga ini ke pencerminan barangkali ya, tapi bukan di SD. Nah, kalau tadi kan benda-benda memang lebih mudah itu kalau menggunakan benda-benda. Nah, ini kalau ini hasil dari penelitian saya dulu. Memang Utami itu nama belakang saya ya. Jadi memang yang Utami itu dari nama belakang saya. Ini kemarin dari penelitian saya untuk mengintegrasikan budaya dalam pembelajaran, tapi yang bukan berbentuk benda kan memang paling mudah yang bentuk benda ya. Artefak tadi yang hasil itu bisa diamati, tapi ternyata yang tidak bisa diamati bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran. Nah, barangkali nih kalau Bapak Ibu bagaimana menggunakan weton kedua mempelai. Nah, ini tapi memang bukan di SD ini. Dalam belajar basis dan modulo. Tapi bisa juga itu barangkali kalau apa namanya ke pembagian bersisa itu kalau SD. Nah, ada juga misalnya penentuan hari ke-7, ke-35, ke-40, hari ke-100 dan seterusnya itu dalam Selamatan Jawa. Ini kan modulo di pembagian bersisa. Nah, jadi pembagian itu kan ada barangkali ada sisanya begitu ya. Nah, itu bisa juga dimanfaatkan di SD, tapi barangkali lebih cocok kalau yang bagian ini memang bukan di SD ya, tapi bisa juga kita bawa ke dalam pembelajaran di SD. Tapi ini tidak mesti, yang ini adalah contoh yang bukan dari artefak. Nah, barangkali apa sih perbedaan budaya dan kearifan lokal ya? Katanya budaya itu apa? Jadi kalau Bapak Ibu melihat mungkin nanti mencari ada culture, ada custom itu bedanya kalau di culture itu ada nilai luhur dan edukatif, kalau di custom itu kebiasaan tapi masih bisa bernilai positif dan negatif. Baik, barangkali itu Bapak Ibu terkait pendahuluan tentang budaya. Nah, kemudian bagaimana memanfaatkan budaya tadi ada juga. Barangkali ada yang Bapak Ibu bisa berbagi praktik yang sudah dilakukan di Bapak Ibu, bisa diceritakan mungkin nanti. Ya, mungkin nanti kalau belum ada dari Bapak Ibu, nanti barangkali kita bisa melihat dari penelitian-penelitian yang sudah ada. Jadi kemarin saya sempat untuk membuka bagaimana mencari penelitian-penelitian sudah ya, kemudian pakai Mendeley kemarin. Atau mau praktek barangkali. Oke, oke barangkali kemarin saya sempat bagaimana sih kalau mencari artikel gitu ya. Nah, sebenarnya kalau mau akses yang lengkap yang artikel Trindex Scopus ke sini, tapi di Bapak Ibu tidak bisa mengaksesnya yang ini karena ini yang berbayar yang ini. Cuma kalau yang sciencesdirect.com ini sebenarnya bisa ngambil yang dari Scopus, cuma yang khusus terbitan punyanya Elsevier. Nanti barangkali Bapak Ibu bisa mencari di sana, ada yang bisa di-download, ada yang enggak. Ini kemarin sudah dicoba mencari, jadi barangkali Bapak Ibu bisa mencari di sini, tapi yang berbahasa Inggris. Kemudian barangkali kemarin kalau yang untuk belajar mungkin di scholar.com di sini, tapi barangkali di sini kalau yang bisa bahasa Indonesia bisa dari sini gitu ya, di Google Scholar. Kemudian kemarin juga barangkali kalau pakai di Mendeley. Nah, ini kalau Bapak Ibu bikin akun di Mendeley,
sama di Scopus, sama di Science Direct, itu akunnya satu Bapak Ibu, karena punyanya Elsevier semua. Jadi satu akun, Bapak Ibu begitu bikin satu akun, maka bisa untuk membuka di Science Direct, Scopus, dan di Mendeley. Nah, kenapa itu Bapak Ibu? Saya sampaikan di sini, nanti Bapak Ibu kemarin saya contohin nggak, misalnya pedagogi berbasis budaya misalnya ya. Nah, misalnya. Nah, ini ada banyak sekali artikel-artikel yang Bapak Ibu bisa lihat, barangkali bisa Bapak Ibu untuk apa namanya diambil gitu. Tapi kalau bahasa Inggris bagaimana? Kemarin sudah saya kasih lihat belum ya kalau bagaimana untuk translate-nya gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa ambil kemudian bisa di-translate sebenarnya untuk dipahami. Jadi di sini ini pedagogi, misalnya cari tentang pedagogi, misalnya ini matematika, tapi nggak harus matematika ya. Misalnya ini contoh aja ya. Nanti misalnya dari Google Scholar, tapi kalau Google Scholar ini kan masih umum ya. Kalau di Google biasa harapannya nggak untuk ini ya, hanya untuk baca-baca aja. Tapi di Google Scholar ini biasanya kan lebih dari ke ini misalnya bahasa Indonesia juga bisa kalau yang di Google Scholar. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat ya, barangkali pengembangan buku ajar sains ini SMP, kemudian ini juga SMP. Nah, Bapak Ibu bisa melihat dari sana praktek-praktek budaya yang sudah ada di Indonesia. Barangkali kalau pakai bahasa Indonesia tentu nanti akan lebih ke apa namanya, lebih ke yang praktek di Indonesia kalau pakai bahasa Indonesia. Karena kalau dari luar pakai bahasa Indonesia nggak mungkin gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat misalnya, nih kita lihat misalnya yang di Bali, atau mau yang di mana, atau di SD barangkali ya. Nah, tapi ini pakai kurikulum 2013. Jadi nanti barangkali Bapak Ibu bisa menulis juga, yang kemudian dari tulisannya itu bisa berbagi praktik yang sudah Bapak Ibu lakukan, begitu. Jadi kemudian disubmit ke jurnal. Nah, ini kita lihat contoh yang sudah dilakukan, ini misalnya pengembangan kompetensi. Tapi ini pengembangan kompetensi pedagogi guru ya. Kalau yang di Bapak Ibu nanti bukan pengembangan kompetensi pedagogi guru, tapi barangkali pembelajaran yang berbasis ini. Saya carikan yang pas untuk Bapak Ibu saja, bukan yang ini. Nah, misalnya Bapak Ibu ada yang ini. Implementasi pembelajaran bahasa Inggris SD berbasis budaya di Yogyakarta misalnya. Nah, di sini penelitian ini mendeskripsikan bagaimana perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan hambatan pembelajaran bahasa Inggris SD berbasis budaya. Nah, kebetulan ini di Yogyakarta juga. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian untuk mengembangkan kebijakan pendidikan berbasis budaya di SD. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, subjek penelitian meliputi 5 SD. Nah, ini ada 5 SD ya, kebetulan yang digunakan pengumpulan data menggunakan observasi partisipatif, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi teknik analisis datanya. Tapi nanti Bapak Ibu tidak perlu banyak-banyak SD-nya ya.
nanti bisa di sekolah Bapak Ibu. Oh, tapi mungkin kalau yang pengawas bisa dari beberapa SD sih. Kalau yang Bapak Ibu guru barangkali nanti bisa di sekolah. Kemudian yang kepala sekolah barangkali bisa di guru-guru, tidak mesti di kelas juga bisa sih nanti. Nah, ini contoh aja kita buka dulu ya Bapak Ibu. Nah, nggak mesti di-download bisa. Cuma agak lama nih. Nah, ini barangkali. Nah, ini berbagi tentang apa namanya, bagaimana pembelajaran berbasis budaya, tapi yang pakai mata pelajaran bahasa Inggris. Kemudian dilihat dari sisi perencanaannya seperti apa, ini diceritakan pelaksanaannya seperti apa, kemudian juga dituliskan tentang penilaiannya seperti apa, hambatannya seperti apa, kemudian dibuat dalam kesimpulan. Nah, ini mengevaluasi, kemudian harapannya penelitiannya itu bisa untuk membuat kebijakan ya. Ini tulisannya begitu. Nah, tapi nanti harapan saya bisa Bapak Ibu menceritakan yang pembelajaran yang di kelasnya ya, tidak. Tapi kalau mau yang ini juga apa-apa sih, karena bisa jadi kan bukan guru di kelas ya. Tadi misalnya ternyata pengawas atau kepala sekolah barangkali bisa lebih variatif, tidak mesti di kelas. Eh, saya carikan lagi barangkali. Oh ya, pedagogi berbasis budaya. Pedagogi itu apa Bapak Ibu? Barangkali nanti juga Bapak Ibu perlu mencermati juga apa yang disebut sebagai pedagogi ya. Pengetahuan Bapak Ibu tentang apa itu pedagogi barangkali kan meliputi dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian barangkali dievaluasinya dalam merencanakan pembelajaran yang berbasis budaya. Jadi mulai dari perencanaan, pelaksanaan ataupun evaluasi di bagian mana-mana boleh Bapak Ibu untuk dibuat dalam bentuk tulisan gitu karena harapannya kan di tugas akhirnya juga bentuknya tulisan ya. Misalnya ini pengembangan pembelajaran berbasis nilai-nilai budaya Yogyakarta di sekolah dasar. Nah, ini kita lihat isinya apa. Nah, ini untuk mengembangkan ini ya. Kalau ini barangkali sekolah ya, school instructional model. Jadi berbasis sekolah. Jadi mungkin apa namanya tindakan sekolah bukan tindakan kelas ya. Tapi ini pengembangan, pengembangan dengan modelnya block and goal. Nah, kita lihat di sini pengembangan pembelajaran berbasis nilai-nilai budaya Yogyakarta di sekolah dasar. Nah, ini tujuan penelitiannya mengembangkan model pembelajaran berbasis nilai-nilai budaya Yogyakarta yang relevan di sekolah dasar. Nah, kemudian kalau ini menggunakan R&D ya, modelnya pakai block and goal. Subjeknya di sini guru-guru dan siswa sekolah dasar, tempat penelitian, tapi nggak disebutkan di mana ini ya. Nah, ini mengumpulkan datanya melalui observasi dan wawancara. Teknik analisis datanya yang dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Kemudian temuan penelitian apa namanya di sini juga dilihatkan RPP-nya seperti apa dan sebagainya. Nah, dan seterusnya. Jadi di situ nanti barangkali Bapak Ibu bisa melihat inspirasi dari berbagai sumber, kemudian
Kita lihat, kalau yang saya sebutkan tadi ya barangkali ya. Bapak Ibu, jadi nanti kalau Bapak Ibu kata kuncinya pakai bahasa Inggris, nanti yang akan keluar juga pakai bahasa Inggris. Kemudian kalau bahasa Indonesia nanti bahasa Indonesia, tapi biasanya kalau praktek-praktek yang di Indonesia memang menggunakan bahasa Indonesia ya, tapi kalau yang bahasa Inggris juga ada. Nah, nanti kalau pakai sumber yang lebih ini bisa Bapak Ibu membuka di ini Science Direct. Bahkan yang Indonesia juga ada di sini Bapak Ibu. Misalnya saya cari. Nah, ini ada artikel saya kebetulan kalau ini kemarin apa namanya pre-service ini mahasiswa S1 saya ajak jalan-jalan gitu ya. Kemudian saya tuangkan dalam bentuk artikel. Nah, nanti ajak jalan-jalan Bapak Ibu saya tuangkan dalam artikel juga bisa. Nah, kalau ini pakai Android pembelajarannya. Cuma ada satu ya di sini. Nah, ini punyanya Malaysia ya, motif wayang kenapa keluarnya? Nah, tapi yang ini barangkali kalau tadi yang di Science Direct tadi bisa, kalau yang di scopus.com di sini barangkali Bapak Ibu tidak bisa mengaksesnya yang di sini karena kebetulan ini pakai langganan berbayar. Nah, mungkin kalau yang di sini kita hanya untuk kita lihat aja ya. Jadi ini kalau yang dari Indonesia mungkin ini misalnya eh geometrical konsep batik Sidomulyo Solo. Nah, yang misalnya ini. Nah, misalnya ornamen dari masjid digunakan untuk belajar seperti apa nanti kita lihat.
Nah, terlihat ya Bapak Ibu di sini apa namanya pembelajaran geometri dengan ornamen masjid. Nah, ini masjidnya tapi masjid khusus ya, ini masjid yang ini apa namanya masjid dari zaman dulu ini. Nah, ini di sana ternyata ada ornamen-ornamennya, ada gambar-gambarnya enggak. Jadi di sana ini tahun berapa nih? 2022 ya. Ya. Hmm. Hmm. Nah, ini transformasi geometri ya ini tapi bukan di SD ya ternyata. Nih, kalau di SD mungkin bentuk-bentuk bentuk-bentuk bisa ke bentuk-bentuk eh, bangun datar kali ya kalau di SD ya. Ini ternyata ornamen-ornamennya ini bisa untuk pembelajaran eh, ini ya, kekongruenan segitiga dan sebagainya. Nah, ini. Kalau ini terkait konten materinya Bapak Ibu, jadi ada konten materi yang disajikan kemudian diceritakan di sini. Nah, ini memang kalau ini lebih ke matematika ya. Kalau di matematika ada namanya etnomatematika, itu konten matematika yang berbasis budaya, itu disebut etnomatematika. Nah, itu pembelajarannya masuk dalam kategori pedagogi berbasis budaya nanti di sana. Nah, kalau selain matematika ada enggak? Ya ada sebenarnya. Di sains itu ada etnoscience. Kalau yang selain itu bisa enggak? Nah, bisa itu ini yang terkait konten. Jadi praktek-praktek pembelajaran berbasis budaya ini salah satunya adalah masuk dalam konten, tapi tidak mesti masuk dalam konten ke materinya ya. Tadi kan posisi budaya dalam pembelajaran tadi kan sudah saya sebutkan. Yang pertama tadi adalah belajar tentang budayanya. Kemudian yang kedua adalah belajar eh, dengan budaya, belajar melalui budaya, kemudian belajar berbudaya. Tadi kan gitu. Nah, yang konten ini bisa dimanfaatkan yang belajar dengan budaya dan belajar melalui budaya. Kalau melalui itu dengan melalui berkegiatan siswa diajak untuk belajar, belajar sesuatu begitu. Nah, di situ Bapak Ibu. Jadi barangkali nanti kreasi dari Bapak Ibu untuk terkait pedagogi berbasis budaya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat membaca dari berbagai sumber seperti ini. Nanti pertama mungkin Bapak Ibu bisa dari Google Scholar tadi juga bisa. Nah, untuk membawanya nanti Bapak Ibu barangkali saat mau menulis jadi kalau mau Bu itu berbahasa Inggris barangkali ya. Bisa kita upload ke Google Drive salah satunya ini salah satu ya. Misalnya saya tadi saya upload yang file upload dari download ya. Mana tadi ya? Apa tadi filenya? Nah, bisa dari situ, bisa juga dari kita lihat di download, kita upload ke sana. Ya tadi ya. Kita upload barangkali sana, kita upload dulu. Nah, ini ya Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu saat mau membuka atau mentranslate-nya bisa Bapak Ibu klik kanan, kemudian di open dengan Google Doc. Jadi nanti klik kanan, open with Google Doc. Nah, kita tunggu Bapak Ibu. Nanti kalau di sini Bapak Ibu download itu akan menjadi ke file ke Word ya. Nah, ini tadi kalau di-download ini bisa download gitu bentuknya Microsoft Word. Nah, kemudian yang di sini tadi barangkali bisa Bapak Ibu translate lewat ke tools,
kemudian translate dokumen, kita pilih bahasanya itu ke bahasa Indonesia. Nah ini, kalau untuk memahami di sana, Bapak Ibu bisa menggunakan ini. Jadi ini sudah berbahasa Indonesia. Bisa Bapak Ibu baca isinya tentang apa. Nah itu salah satunya. Tapi kalau misalnya tidak dengan di Google Drive, ada juga cara lainnya. Tadi misalnya filenya ini tadi ya. Maka Bapak Ibu bisa buka pakai Microsoft Word. Kalau Bapak Ibu ada yang bisa membuka ke Microsoft Word, maka bisa dibuka dengan Microsoft Word. Nah, ini sudah dalam bentuk Microsoft Word. Maka Bapak Ibu bisa mentranslate-nya lewat sini juga. Lewat ke review, kemudian translate. Kalau translate-nya tidak semua, hanya beberapa, maka translate selection nanti di bold dulu. Tapi kalau mau semua, maka translate dokumen. Maka Bapak Ibu bisa klik translate dokumen ke bahasa Indonesia. Klik, oh, itu tadi minta disimpan dulu. Oke, saya simpan dulu. Dan kemudian saya translate ya. Nah, ini sudah dalam bahasa Indonesia. Jadi tadi kalau Bapak Ibu Microsoft Word-nya tidak ada fasilitas untuk translate, maka bisa pakai Google Drive tadi. Ya, ada beberapa kekurangan dalam translate-nya, tapi lumayan ya. Jadi tidak perlu translate satu-satu di Google Translate, bisa dengan begitu. Jadi nanti harapannya tidak terkendala dengan bahasa, Bapak Ibu tetap bisa tidak, aduh ini pakai bahasa Inggris gimana? Enggak, tetap bisa. Jadi itu bukan sebagai kendala. Dan yang di sini tadi juga yang ditranslate-nya tadi bisa Bapak Ibu unduh di download dalam Microsoft Word tadi. Begitu Bapak Ibu. Nah, tadi kenapa yang Mendeley? Tadi sebenarnya yang di Mendeley ini tadi lebih enak lagi Bapak Ibu. Soalnya yang tadi mau saya cari di sini ya, di Mendeley. Nah, ini ya. Maka saat mau saya apa namanya? Kalau tadi kan saya sudah ada ini ya, Mendeley itu jadi semacam rak buku kita Bapak Ibu. Jadi mungkin saya akan lihatkan untuk ininya ya. Saat diklik di sana. Nah, ini rak buku saya. Nah, di sana ada koleksinya, ada artikel-artikel barangkali ada tentang astrologi dan sebagainya ini Bapak Ibu dan sebagainya. Ini rak buku saya. Nah, ini rak buku. Bisa artikel, bisa buku. Nah, misalnya buku kalkulus, buku culture, buku tentang etnomatematika dan sebagainya. Ini rak bukunya. Nah, yang tadi yang nah ini tadi ya. Barangkali kalau mau dimasukkan ke rak buku, bisa jadi tidak harus di-download Bapak Ibu, tinggal diklik di add to library ini, tambahkan gini, maka otomatis akan masuk ke perpustakaan tadi. Nah, kalau pakai Mendeley ini, keuntungannya adalah ini kan sudah saya add in ke Microsoft Word saya, sehingga saat tadi barangkali ada hal yang mau disitasi, misalnya ini tadi, kan tadi sudah saya add in ya, misalnya Bapak Ibu membuka di Microsoft Word, ini saya buka jendela baru aja. Nah, maka saat tulisan tadi ada yang Bapak Ibu mau menggunakan tadi matematika dari apa tadi ornamen masjid ya tadi ya. Misalnya mau disitasi, maka Bapak Ibu tinggal mensitasinya di Mendeley-nya kan sudah ini kalau belum di add in ke Microsoft Word memang nggak bisa. Jadi Bapak Ibu add in kan dulu, ditambahkan di sana. Ini kebetulan tempat saya sudah saya masukkan. Nah, di sini maka nanti Bapak Ibu tinggal tadi ini ya, yang Bapak Ibu tambahkan tadi paling atas. Tinggal klik gini, kemudian klik insert citation.
Nah, di situ. Misal di bawah nanti ada daftar pustaka, maka secara otomatis daftar pustakanya itu bisa ditambahkan secara otomatis dari sini. Ini pakai insert bibliografi. Nah, tadi kan di bawah. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu memikirkan kalau daftar pustaka itu urutannya apa saja, namanya, tahun, judul, dan sebagainya. Otomatis langsung ada. Nah, ini nanti Bapak Ibu misalnya ada lagi yang lain, misalnya ya ini pengembangan berpikir kritis nih, misalnya ada tulisan ini ya, pengembangan berpikir kritis dengan, misalnya apa tadi misalnya isinya di sini. Ternyata ngambil dari sini ya. Kita klik, kan kita mensitasi ya, insert citation. Maka di daftar pustaka otomatis Bapak Ibu kita tidak perlu berpikir lagi ke sana, otomatis sudah ada. Itu kalau Bapak Ibu menggunakan apa namanya Mendeley tadi, sehingga nanti harapannya Bapak Ibu kalau menginstal ini bukan iklan ya. Jadi kalau pakai Mendeley nanti lebih cepat saat mengerjakan segala sesuatunya Bapak Ibu. Tapi apakah harus Mendeley? Tidak harus, boleh pakai EndNote, Zotero atau yang lain boleh. Tapi memang kenapa saya pakai Mendeley? Karena memang kebetulan di Mendeley ini dengan Scopus, dengan Science Direct itu satu punyanya siapa namanya Elsevier, sehingga saya lebih cenderung ke sana. Nah itu barangkali Bapak Ibu untuk apa namanya untuk bahasan kita nanti Bapak Ibu bisa ngulik-ngulik di sana. Ada yang ingin ditanyakan dulu barangkali atau penasaran pengen segera praktek. Nah, nanti untuk rekamannya saya share seperti kemarin Bapak Ibu, saya share saya upload di YouTube saya, kemudian saya share sehingga tadi barangkali kalau ada yang ketinggalan bisa Bapak Ibu buka lagi, bisa diputar ulang, kemudian bisa dicoba begitu. Nah, itu Bapak Ibu terkait yang akan kita lalui, barangkali kemarin RPS-nya sudah, kemudian yang akan kita lalui nanti Bapak Ibu bisa membuat apa namanya tulisan nanti yang besok setelah Lebaran barangkali apa namanya tulisan-tulisannya baru mau kita coba mulai. Kalau yang sekarang barangkali bisa melihat diinspirasi dari tulisan yang sudah ada, Bapak Ibu bisa mencari seluas-luasnya, bisa dari Google Scholar tadi atau mungkin yang berbahasa Inggris pun nggak masalah. Nah, harapannya besok Bapak Ibu bisa apa mempresentasikan dari artikel-artikel tadi yang sudah ada seperti apa, kemudian kita kritisi karena barangkali bisa jadi yang sudah dibagikan di artikel itu juga ada beberapa kekurangan. Nanti kita bisa mengkritisi dari sana. Kemudian uh, selain yang dari sana, barangkali ada juga yang mau menceritakan praktik pembelajaran. Barangkali Bapak Ibu juga sudah melakukannya di kelasnya begitu. Itu Bapak Ibu. Jadi untuk yang pertemuan selanjutnya nanti Bapak Ibu silahkan setelah ini berarti Bapak Ibu menyiapkan mencari boleh yang berbahasa Indonesia, boleh yang berbahasa Inggris, saya persilahkan. Tapi tadi sudah saya kemukakan bahwa kalau yang berbahasa Inggris tidak usah khawatir, tadi bisa di translate ke bahasa Indonesia dulu untuk dipahami. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mencari ke Google Scholar, kemudian praktik-praktik pembelajaran berbasis budayanya seperti apa. Misalnya di pelajaran, barangkali Bapak Ibu ada yang mengajar kesenian di SD, boleh. Atau mungkin kan kalau SD, kalau di kurikulum 2013 ada tematiknya, ada itunya. Tapi kalau di kurikulum Merdeka kan sudah per mata pelajaran ya, itu bisa bisa Bapak Ibu kemukakan di sini juga bisa begitu. Nah, bisa mencari inspirasi barangkali kemarin belum melakukan, bisa melihat dari yang sudah ada. Tadi silahkan mencari di Google Scholar tadi atau mungkin di Science Direct atau yang lain. Begitu Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan atau barangkali ada hal yang ingin disampaikan atau mau menceritakan barangkali, wah saya sudah melakukan di kelas saya Bu, atau mungkin yang kepala sekolah, oh itu ada guru di sekolah saya ada yang melakukan pakai itu Bu misalnya, atau seperti apa barangkali boleh kalau ada yang mau menceritakan.
Bu Rayong? Izin bertanya, Bu Niken. Ya, silakan Bu Rayong. Terkait dengan nanti tugas yang akan dibuat itu harus apa maksudnya itu di pembelajaran, artinya kalau misalnya itu semacam sudah menjadi kebudayaan atau sebagai budaya positif, di situ menarik, em, mengikat kebudayaan juga, dan itu menjadi suatu budaya positif, itu boleh tidak, Bu? Atau harus itu merupakan masuk di pembelajarannya? Seperti tadi kan pembelajaran matematika, nggih, matematika, tapi di situ juga mengangkat budaya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Rayong. Jadi memang posisi budaya tadi kan kalau menurut Goldberg tadi ada ini ya, ada di Goldberg tadi kan ada belajar tentang budaya, belajar melalui budaya, belajar dengan budaya, kemudian belajar berbudaya. Memang untuk praktek-praktek baik yang di sekolah yang belajar berbudaya itu memang barangkali ada yang sudah melakukan kemarin kemudian tapi nggak tahu sudah disubmit atau belum, barangkali nanti kalau yang di sana sudah banyak yang di sana akan susah untuk ditembus kalau misalnya, tapi kalau tidak menutup kemungkinan boleh juga. Jadi misalnya terkait setiap pagi Bapak Ibu apa sama siswa-siswa membiasakan apa untuk salam sapa dan sebagainya, itu sebenarnya bisa juga, cuma memang lebih peluang untuk diterima saat ke jurnal itu lebih banyak ke konten tadi sebenarnya. Karena memang kan harapannya kalau pembelajaran berbasis budaya di kelas kan apa yang diminta di kurikulum kan lebih ke kontennya tadi, sehingga lebih ke pembelajaran apa namanya tadi menggunakan budaya dalam pembelajaran, misalnya tadi kentongan misalnya ya tadi belum ya, misalnya kentongan itu untuk mempelajari apa, misalnya ternyata di IPA bunyi kentongan itu misalnya mau oh ada resonansi bunyi dan sebagainya, atau mungkin di di bahasan materi apa ya misalnya kalau keterampilan. Nah, ini kan sesuatu hal produk budaya, kemudian membuat kentongan dari bambu dan sebagainya. Itu kan bisa juga praktek-praktek yang seperti itu. Jadi membuat benda-benda budaya yang memang sudah digunakan, bisa diceritakan fungsinya apa, kemudian seperti apa membuatnya, anak-anak membuat, kayak misalnya membuat batik itu bisa juga di apa namanya diceritakan di situ. Karena kalau dari UNESCO itu kayak batik itu sebenarnya UNESCO kan salah satu warisan tak benda dari Indonesia ya, warisan tak benda dari Indonesia salah satunya adalah batik. Nah, itu barangkali kenapa batik ada bendanya kok disebut warisan tak benda. Nah, itu nanti barangkali dalam bahasan lain ya. Saya juga alasannya apa? Kenapa budaya tak benda kayak gitu ya? Padahal batik itu benda gitu ya. Jadi ada beberapa yang disebut budaya tak benda yang diakui oleh UNESCO, itu salah satunya ada batik begitu. Nah, itu bisa ditulis Bu Rayong. Jadi, tapi harapannya kalau saya lebih ke kontennya tadi sih, tapi tidak harus matematika. Tadi kebetulan saya contohkan yang matematika, karena kebetulan yang ada di layar saya lebih banyak matematikanya tadi. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk pelajaran yang lain. Misalnya di IPA, mungkin di apa, di kesenian juga bisa, begitu. Ya. Eh, itu kemarin kan sempat dari sekolah itu mencanangkan program Uniken. Jadi harapannya itu untuk membentuk karakter anak, dan itu juga masuk ke pembelajaran bahasa Jawa, itu menggunakan permainan tradisional dan juga lagu daerah. Itu harapannya tuh karena mau mengangkat budaya lokal seperti itu. Dan kemarin tujuan yang ingin dicapai itu membentuk karakter anak. Apakah seperti itu juga bisa dijadikan sebagai penelitian seperti itu? Oke, baik. Bisa sekali Bu Rayong. Jadi, apa namanya tadi? Apa tadi pakai ini ya, pakai permainan ya, permainan Ya. tradisional bisa. Atau mungkin pakai yang lain tadi, mungkin lagu daerah, bahkan cerita itu juga bisa Bapak Ibu. Tapi saya nggak tahu isinya apa ya nanti ya, barangkali cerita daerah itu nanti lebih ke apa, karena kayak mitos
kan ada beberapa mitos barangkali, kemudian cerita rakyat, itu juga bisa. Jadi nanti dipersilahkan di situ. Kan ada untuk membentuk karakter positif barangkali. Misalnya penggunaan cerita rakyat Malin Kundang untuk membentuk karakter positif siswa apa. Silahkan nanti. Bisa. Itu pembelajaran berbasis budaya berdasarkan kearifan lokal cerita rakyat. Boleh. Ya. Terima kasih Bu Niken Ya, atas sama-sama. penjelasannya. Sama-sama Bu Rayong. Ada lagi barangkali? Izin bertanya demikian. Oke, silahkan Putri. Ya, kalau tidak salah di RPS itu hasil akhirnya itu kita nanti publish artikel di jurnal terakreditasi Sinta 2 atau jurnal internasional bereputasi seperti itu nggih Bu. Harapannya, tapi misalnya enggak pun yang penting ada produk artikelnya, kemudian nanti bisa di Bapak Ibu submit. Kalau bisa disubmit ke Sinta 2 atau barangkali malah langsung diterima di sana itu lebih bagus lagi begitu. Halo? Dari Bu Niken agar kita, ya halo Bu. Iya. Oke, hilang, terlempar. Iya. Oh, ada. Tapi nge-freeze. Oke, baik. Halo Bu Niken. Oh ya, halo Putri. Ya, Iya. iya. Kira-kira dari Niken agar kita dapat tembus Sinta 2 seperti untuk penulisan artikel. Terima kasih. Oke, baik. Jadi memang Bu, kok kayaknya targetnya berat banget gitu ya. Targetnya ke Sinta 2 berat banget, Bu, gitu ya. Jadi memang target saya tidak untuk sudah publish. Syukur-syukur kalau sudah publish, tapi yang penting sudah ada artikelnya yang siap untuk disubmit. Nanti silahkan untuk submit gitu. Jadi tipsnya, kalau tips untuk bisa lolos, salah satunya tadi, kan tadi saya bekali ke sciencedirect.com tadi ya untuk mencari artikelnya. Jadi nanti harapannya artikelnya itu referensinya itu bisa banyak dan berasal dari tentu saja dari ada artikel dari jurnal internasional bereputasi, ada juga dari artikel dari jurnal terakreditasi. Barangkali kalau mau disubmit ke Sinta 2 ya berarti ada beberapa artikel dari Sinta 2. Kalau mungkin ada pakai Sinta 3, 4, boleh nggak Bu? Boleh, tapi jangan banyak-banyak. Jadi lebih baik dari jurnal-jurnal yang tadi barangkali lebih akreditasinya lebih tinggi, maka nanti ke situ akan lebih mudah. Dan jangan sedikit. Makanya tadi saya bilang bahwa alasannya susah mencari referensi, nggak ada alasan. Karena tadi eh, pakai di Mendeley tadi bisa banyak, di Google Scholar, tapi memang di Google Scholar harus kita lihat ini ya jurnalnya. Tapi kalau ke Science Direct tadi barangkali jelas di sana mesti dari jurnal internasional bereputasi begitu. Jadi ada banyak. Nanti barangkali kalau membutuhkan beberapa referensi yang dari jurnal internasional bereputasi, misalnya Bapak Ibu masih kesulitan, bisa saya tambahkan gitu. Jadi nanti ada sesuatu yang bisa Bapak Ibu akses untuk digunakan untuk disitasi sehingga harapannya nanti artikelnya itu bisa lebih berbobot. Dan memang kalau untuk bisa tembus yang pertama tidak hanya masalah referensi ya, tapi memang ide yang mau dibagikan itu memang menarik. Jadi judulnya nanti juga harus yang bagaimana menulis yang bakal diterima tentu saja yang menarik ya. Jadi mungkin kalau melihat judul tesis itu kan yang panjang banget nanti barangkali di judul untuk artikelnya itu nggak panjang kayak tesis gitu karena bayangannya nanti barangkali bisa juga dilanjutkan ke tesis ya. Em, Nanti untuk Bu baru semester 1 ngomongin tesis gitu ya. Ya nggak apa-apa kan visional jauh ke depan gitu ya. Jadi nanti untuk judul-judulnya itu jangan lebih dari 20 kata. Jadi nanti sekitar 15 sampai 20 kata. Kemudian di sana selain itu judulnya juga yang menarik, materi yang dibahas juga yang menarik. Jadi makanya tadi yang saya bilang tadi kalau yang kayak kebiasaan salam-salaman, barangkali nanti yang seperti apa itu nanti bisa nggak diolah menjadi hal yang menarik. Nah, tapi kalau tadi kayak menggunakan cerita rakyat dalam pembelajaran di SD untuk membentuk karakter positif, saya rasa itu menarik. Nah, bisa juga digunakan begitu. Jadi memang apa namanya? Itu bisa
Bapak Ibu ceritakan di situ. Nah, nanti memang untuk menceritakan di sana, kan kalau struktur dari artikel itu sendiri, barangkali kan nanti ada abstrak, ada pendahuluan, ada metode penelitian, ada hasil, kemudian nanti ada referensi, dan seterusnya. Nah, nanti saran saya, Bapak Ibu kalau mau menulis di sana, Bapak Ibu tuliskan dulu di hasilnya dulu. Ide-idenya tadi terkait pembelajarannya nanti ke sana dulu. Karena kalau Bapak Ibu di sana nanti kan sebenarnya apa sih? Karena sebenarnya kalau misalnya tadi ke konten, misalnya ke kontennya apa sih tadi? Tentu saja kan hasilnya dulu ya. Kemudian kita mau membahas apa kan pembahasannya dulu. Jadi agak agak dibalik barangkali. Karena takutnya kalau judul dulu baru ke sana nanti takutnya malah judulnya materinya itu ternyata belum ada kan saat menulis konten hasilnya itu mau tidak mau secara tidak langsung kan bab yang mau ditulis itu sudah ada. Jadi lebih ke hasil, kemudian pembahasan itu bisa Bapak Ibu tulis dulu. Nah, nanti setelah di akhir itu bisa ada penyesuaian-penyesuaian saat sudah mengisi ke metodologi, pendahuluan, dan sebagainya. Sebentar. Oke, jadi di sana nanti bisa di hasil dan pembahasannya dulu barangkali bisa Bapak Ibu perlihatkan. Jadi kalau mungkin yang ini nanti Bapak Ibu bisa melihat artikel-artikelnya kemudian dipresentasikan. Nah, itu harapannya juga menjadikan ide Bapak Ibu nantinya saat menulis. Jadi pas di sebelum Lebaran nih masih puasa-puasa nih sambil baca-baca Bapak Ibu baca kemudian disampaikan ke teman-temannya sehingga untuk belajar teman-temannya semua di pas kita online gini. Nah, nanti selesai itu Bapak Ibu bisa menuliskan, mulai menuliskannya. Kalau mau nyicil menuliskannya pas di sebelum Lebaran nggak apa-apa, boleh juga. Atau mungkin pas Lebaran ternyata mudik menemukan sesuatu yang kok kayaknya bagus nih tak bawa ke kelas, boleh. Nanti silahkan di Bapak Ibu ambil. Oh ini bisa untuk pembelajaran yang seperti ini itu bisa juga. Atau barangkali di kelasnya mau menceritakan pembelajarannya tadi yang dengan dongeng, ternyata siswanya seperti apa. Jangan lupa kalau misalnya di kelasnya seperti apa, nanti foto-foto kegiatan saat siswa melakukan itu juga Bapak Ibu foto. Itu nanti sebagai bukti yang bisa dituliskan dalam artikel. Barangkali itu. Jadi kalau tipsnya ya tadi, memang yang disampaikan memang menarik dan dibutuhkan orang, kan kita mau berbagi sesuatu yang harapannya orang butuhkan. Kalau orang tidak ya kayak kita ini, kita mau mencari artikel, baca kan mesti apa sih yang menarik, apa yang bisa kita adopsi di kelas kita. Nah, barangkali seperti itu, Bu Tri tadi. Ya, baik Bu Niken, terima kasih banyak Ya, atas tips-tips yang diberikan. ya. Sama-sama Bu Tri Hartati. Selanjutnya ada lagi barangkali Bapak Ibu. Oh, Bu Nastiti Sari. Silahkan, Bu Nastiti. Terima kasih atas waktunya, Bu Niken. Izin bertanya, Bu. Jadi pembelajaran berbasis budaya ini kalau bagi saya itu merupakan sesuatu yang baru ya, Bu. Karena kan mungkin biasanya itu ada di pembelajaran, tapi kita tidak tahu ternyata itu tuh pembelajarannya berbasis budaya seperti itu, Bu. Seperti contohnya pada pembelajaran seni itu kan pasti ada di situ. Lalu pembelajaran sekarang adanya IPAS, Bu. Jadi di situ kan ada sosial, ada akulturasi budaya dan sebagainya. Nah, itu yang saya ingin tanyakan, Ibu, pembelajaran berbasis budaya itu termasuk model atau strategi atau apa, Ibu? Jadi kalau model kan ada sintak-sintaknya seperti itu, Bu. Saya cuma ingin tahu saja, Bu. Oh ya. Jadi ya seperti itu. Lalu, Bu, misalnya ya, Ibu, itu kan nanti ke depannya kita tesisnya itu kan kuantitatif ya, Ibu. Biasanya kan tentang pengaruh ya, Bu. Kebanyakan tentang pengaruh penggunaan apa seperti itu ya, Bu. Nah, misalnya ini nanti di artikelnya itu, misalnya saya ingin mengangkat penggunaan bahasa krama gitu, Ibu. Nah, itu bisa atau tidak, Ibu, kalau dijadikan artikel seperti itu. Jadi kan itu hanya kebudayaan di Jawa ya, Ibu. Nanti kira-kira enggak apa-apa atau tidak, Bu, kalau misalkan dinaikkan
ke artikel internasional seperti itu. Terima Ya, kasih, Bu. ya. Terima kasih Bu Nastiti. Jadi intinya ada dua ya, sepertinya pertanyaan tadi. Yang pertama itu ternyata tadi, oh ada di pembelajaran di IPAS gitu ya. Tadi saya lupa tadi pertanyaannya apa tadi yang pertama tadi. Yang pertama itu apa namanya, termasuk apa Oh ya, model oke apa baik. strategi. Oke baik. Jadi yang pembelajaran berbasis budaya ini apakah model atau apa? Bukan ya. Jadi nanti barangkali Bapak Ibu malah kalau tadi kan posisi budaya dalam pembelajaran, tadi kan ada belajar tentang budaya. Maka budaya ini dimanfaatkan di pembelajaran itu belajar tentang mempelajari budayanya. Itu ada di materi barangkali di kesenian. Kemudian belajar dengan budaya, ada belajar melalui budaya. Jadi tadi kalau belajar dengan budaya itu memanfaatkan budaya sebagai media dalam pembelajaran. Kalau belajar melalui budaya maka melalui berkegiatan melakukan sesuatu maka siswa diajak belajar. Kemudian tadi kalau siswa berbudaya dilatih untuk berbudaya maka dilatih untuk kebiasaan-kebiasaan baik. Jadi tentu saja itu tidak selalu berada di dalam kelas, tapi dalam keseharian siswa. Tapi tadi yang harapan saya tadi bisa ada dua, belajar tentang belajar dengan budaya, belajar melalui budaya. Nah, itu lebih ke konten. Nah, apakah itu model? Tentu saja juga bukan. Nah, nanti Bapak Ibu mau pakai model pembelajaran apa yang pas, silahkan. Jadi mau memanfaatkan budaya dalam pembelajaran, pakai model pembelajaran apa yang pasnya ya? Oh, saya rasa ini misalnya pakai pendekatan kalau di matematika RME, Realistic Mathematics Education, atau mungkin disebutnya PMRI. Oh enggak Bu, saya mau pakai CTL, Contextual Teaching and Learning, boleh. Bu, saya mau pakai pendekatan saintifik, bisa enggak ya? Bu, saya mau pakai model pembelajaran ini, bisa enggak ya? Silahkan. Tapi memang kecenderungan yang berbasis budaya itu memang lebih banyak dihubungkan dengan realistik atau kontekstual yang begitu yang sudah ada di siswa. Tapi memang ada beberapa hal, kalau disebut kontekstual itu kan yang dikenal siswa. Ada beberapa hal yang ternyata itu tidak dikenal siswa. Karena ternyata siswa itu ternyata cerita daerah atau mitos atau apa itu ternyata tidak tahu gitu ya. Jadi itu merupakan sesuatu hal yang baru, sehingga kalau sesuatu yang baru itu bukan kontekstual barangkali ya, karena sesuatu hal yang baru. Kontekstual itu yang sudah biasa oleh siswa. Nah itu barangkali lebih ke tadi yang ada transmisi budaya. Jadi untuk pewarisan budaya melalui pendidikan. Jadi untuk mewariskan budaya. Nah itu nanti model pembelajaran yang pas, mau Bapak Ibu gunakan apa, dipersilahkan. Itu kreativitas dari Bapak Ibu. Begitu, itu untuk jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua terkait tesisnya. Tesisnya tadi kuantitatif. Tidak harus Bapak Ibu kuantitatif. Model apa metode, bentar ya Dek, bentar. Jadi metode penelitian itu kan ada banyak banget. Enggak hanya kuantitatif, ada kualitatif juga. Mau mixed method pun boleh. Pengembangan bentuknya mixed method pun boleh. Mau kualitatif pun boleh, tapi tentu saja kalau kualitatif tergantung ya. Ada yang kualitatif katanya mudah. Kalau saya kualitatif rasanya susah gitu ya. Karena kalau orang matematika itu disuruh berkata-kata gitu biasanya susah. Nah, itu tergantung. Nanti silahkan di metodenya, jadi tidak terpatok di metode, tapi masalah apa yang mau diselesaikan. Kalau masalah yang diselesaikan itu harus pakai sesuatu yang dikembangkan kan jelas bukan kuantitatif ya, maksudnya nggak mesti ke sana. Metode penelitiannya nanti dipersilahkan masalah apa yang mau diselesaikan di tesisnya dan gunakan metode yang tepat. Barangkali malah justru lebih kompleks lagi pakai mixed method. Harus ada kuantitatif dan kualitatifnya misalnya. Nah, itu nggak ada batasan di sana. Tapi yang jelas masalah apa yang mau diselesaikan patokannya di situ, bukan di senjatanya istilahnya. Jadi kayak kita mau mengobati sakit, kan dicari sakitnya, bukan dicari obatnya dulu. Bu, saya nggak tahu, pokoknya saya harus pakai kuantitatif. Nah, itu kan beda. Saya obatnya pakai ini kan bukan, tapi masalahnya apa harus diselesaikan dengan apa, itu tentu saja yang pas. Tidak semua masalah itu bisa diselesaikan metodenya harus kuantitatif.
Karena ada beberapa hal yang justru dengan kuantitatif tidak terselesaikan. Perlu sesuatu yang mendalam, harus dengan kualitatif, deep interview. Nah, interview yang mendalam, tidak seperti orang hanya wawancara kayak interogasi di kepolisian misalnya. Bukan interogasi, kalau hanya mau wawancara levelnya kayak interogasi itu level anak S1. Kalau anak S2 mau wawancara yang mendalam, bagaimana mewawancara mendalam itu? Tentu saja mewawancarai secara mendalam itu secara tidak langsung sebenarnya mewawancarai, tapi yang diwawancarai nggak sadar sudah bercerita banyak. Nah, itu deep interview. Nah, yang seperti itu barangkali. Itu membutuhkan keterampilan-keterampilan yang jauh lebih susah kalau saya rasa daripada kalau kuantitatif nanti main angka-angka yang kalau kuantitatif kalau iya enggak manfaatnya apa? Nah, kadang agak enggak terlihat di situ. Nah, barangkali di situ Bu Nasti. Jadi tidak ada harus judulnya pengaruh enggak ada. Bahkan banyak ini kemarin bimbingan saya kemarin pengembangan dua-duanya pengembangan lolos di DRTPM, lolos dapat dana 29 juta, satunya 26 juta. Ada dua yang kemarin lolos di penelitian di RTPM. Nah, ini tahun ini ada yang mau ngajuin lagi gitu di bimbingan saya. Tapi mungkin Bapak Ibu kan masih semester 1 ya, mungkin tahun depan. Kan belum dapat pembimbing juga, jadi belum belum untuk judul dan sebagainya. Tapi barangkali bisa untuk inspirasi di situ. Itu barangkali menjawab yang di Bu Nastiti. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, baik Bapak Ibu barangkali. Oke, baik. Saya izin off cam Bapak Ibu. Ya sini 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 sini. Iya. Sayang sayang. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya, sebentar sebentar. Ya, ada yang mau ditanyakan barangkali? Oh, Bu, maaf. Tadi untuk terkait tugasnya Oh iya. untuk minggu depan. Oh ya, jadi nanti Bapak Ibu silahkan untuk mencari praktek-praktek barangkali yang sudah ada. Nanti dari Google Scholar juga boleh Bapak Ibu tentang pembelajaran berbasis budaya barangkali tadi yang ada di sekolah. Sebenarnya mau yang di SD boleh, SMP boleh, SMA boleh, meskipun ini SD kalau hanya untuk melihat-lihat, barangkali nanti ada ide yang di SMP ternyata ada yang bisa diterapkan di SD kan juga bisa kayak tadi misalnya ternyata memperoleh tentang misalnya kelereng gitu ya. Kelereng untuk belajar apa ya? Ternyata misalnya pembelajaran menggunakan kelereng. Ternyata kelereng itu pas permainan tentang satuan tak baku misalnya. Bisa kelereng, permainan kelereng kesatuan tak baku kan saat kelereng itu pas mau di apa itu di permainan itu kan biasanya pakai apa itu dikilani itu ya pakai tangan berapa kali berapa tangan itu kan satuan tak baku nah, misalnya kayak gitu nah, itu bisa nanti berbagai idenya jadi nanti kalau misalnya itu ternyata yang Bapak Ibu dapat itu bukan di SD nggak masalah nanti bisa dilihat kemudian bisa nggak itu digunakan dalam pembelajaran di SD begitu Bapak Ibu jadi silahkan cari ide-ide nanti silahkan cari idenya kalau pas cari ide jadi yang sebelum barangkali yang beberapa pertemuan sebelum lebaran ini kita nanti boleh Bapak Ibu mencari dari Google Scholar terkait praktik-praktik pembelajaran berbasis budaya yang ada di sekolah tidak tertutup SD mau SMP SMA pun boleh tapi yang di sana ada yang berbasis budaya terkait konten materinya tadi nah setelah itu nanti kalau pas mau menulis baru nanti Bapak Ibu nyari yang dari jurnal internasional barangkali dan sebagainya. Nah, tadi ada juga pertanyaan tadi dari Bu Nastiti. Lah kalau lokal apakah bisa diterima di internasional? Oh, bisa. Tadi artikel saya barangkali saya carikan artikel saya ya. Saya carikan artikel saya. Bentar. Artikel saya itu di jurnal internasional bereputasi Bapak Ibu. Saya cari Utami.
Enggak mau di sini. Nah, ini. Ini kebetulan artikel saya. Ini tentang primbon Jawa. Nah, ini matematika dan perjodohan ini ceritanya tentang pernikahan tadi tuh yang saya bilang tentang pernikahan, tapi memang bukan ke materi di SD ya, tapi ada juga yang bisa. Kemudian nih, ini ke elementary education online, ini juga ke jurnal internasional bereputasi. Ini tentang apa namanya pembelajaran ini yang tadi 7 hari, kemudian 35 hari, 45 hari, ini ada di sini. Itu kan Jawa banget ya, ternyata diterima. Itu kemudian, kalau ini bukan di ini sih, kalau ini bukan jurnal internasional bereputasi, ini di jurnal nasional, ini belum terakreditasi, ini kemarin dikorbankan. Saya punya artikel, kemudian diminta sebagai terbitan pertama, ya sudah sana pakai saja gitu ya, mau saya perbaiki, saya submit, tapi sudah masuk ke situ ya nggak boleh ya. Nah, ini tentang astrologi di Jawa. Kemudian ada lagi nggak yang punya saya? Nah, ini yang tadi ya, ini yang tadi. Tapi kalau itu nggak Jawa. Nah, ini ada orang Bugis, tradisional Bugis masuk juga. Oh, tapi kalau itu bukan. Nah, ini tentang kentongan tadi. Nah, tapi kalau ini matematika banget yang ini. Tapi kalau ini ke jurnal ini ya. Kalau ini bukan ke jurnal, ini ke seminar internasional. Nah, gitu. Jadi, meskipun lokal, nanti bagaimana cara kita membahasnya sehingga dibutuhkan oleh masyarakat secara internasional. Begitu. Jadi kalau terkait tugasnya, tadi barangkali menyambung yang barusan ditanyakan, untuk tugasnya nanti silahkan untuk mencari inspirasi, silahkan googling-googling di jurnal-jurnal yang dari Indonesia, nyari dari Google Scholar begitu. Itu kemudian nanti bisa barangkali ada satu dari Bapak Ibu yang mempresentasikan, yang lain mendengarkan, kemudian bergantian begitu, nanti dari praktik-praktik di situ harapannya nanti akan diperoleh ide-ide yang uh, banyak gitu di Bapak Ibu untuk praktek yang akan dilakukan atau barangkali untuk membahas dari sisi kontennya atau mungkin malah sudah pernah melakukan praktik di kelasnya atau mau dicoba di kelasnya dan sebagainya atau mau bikin semacam perangkat pembelajaran modul ajar atau mungkin LKPD-nya menggunakan itu kemudian mau di-share, nah itu bisa begitu. Itu barangkali jadi untuk yang dicari untuk tugasnya untuk pertemuan di besok-besok itu di besok dan di besoknya gitu barangkali 2 pertemuan itu harapannya adalah share dari Bapak Ibu terkait materi-materi yang Bapak Ibu cari dari artikel-artikel dari jurnal nasional. Dari jurnal internasional juga boleh sih. Begitu. Begitu Bapak Ibu. Jadi nanti untuk share-nya pakai apa? Apakah artikelnya, filenya, atau di PowerPoint? Nah, itu dipersilahkan. Mau artikelnya yang di-share boleh, dibikin dalam bentuk PowerPoint juga boleh. Nah, harapannya bisa siap semua besok. Sehingga bisa mungkin besok, bisa jadi di minggu besoknya. Tapi di besok harapannya sudah siap. Begitu Bapak Ibu. Ya. Ada yang mau bertanya lagi barangkali? Izin bertanya Bu Niken, Ya, silahkan. untuk jurnal-jurnal yang akan kita cari, apakah ada tahun tertentu, misalnya 3 tahun terakhir atau bebas itu Bu? Oke, baik.
Kalau untuk yang mencari praktik-praktiknya ini yang hanya untuk belajar kan ini di pertemuan besok sama besoknya itu kita harapannya adalah untuk belajar isinya itu tidak saya batasi di tahunnya, tapi besok kalau saat untuk Bapak Ibu menulis sebagai referensi harapannya bisa 5 tahun terakhir. Nggih, terima kasih Bu. Sama-sama Bu Lulu. Ada lagi? Oke, baik. Kalau tidak ada, barangkali untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian dulu, Bapak Ibu. Nanti masih ada kuliah lagi atau enggak? Ada Bu, sore. Ada Bu. Enggak masak-masak ini berarti ibu-ibunya. Oke, baik. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk menyiapkan yang akan dipresentasikan. Oke Bu. Saya akhiri dulu. Banyak salah dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.